Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 CL TikTok. Tentu saja ada aku Kevin dan kedua temanku Ivan dan Pascal. Pada hari ini kami akan memberikan berbagai pengetahuan untuk kalian semua. Bangsa kita, Indonesia, sudah melewati berbagai masa sulit dan masih tetap menjaga persatuannya. Sebenarnya, menjaga kesatuan tidaklah mudah. Maka dari itu, pasti butuh sosok pemimpin. Tentu cara pemimpin mewujudkan persatuan berbeda-beda. Perbedaan itulah yang menyebabkan seringnya terjadi perubahan massa di setiap era kepemimpinan. Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa perbedaan massa, mulai dari masa revolusi kemerdekaan, masa ARIS, demokrasi liberal, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi yang bertahan hingga kini. Joko Widodo, pemimpin negara kita, presiden kita, telah memimpin selama 2 periode pada masa reformasi ini. Dan tentunya beliau berusaha untuk memajukan Indonesia ini dengan membahagiakan rakyatnya. Seperti pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, presiden yang dekat dengan masyarakat, dan banyak sekali program-program sosial seperti BPJS, KIP, dan masih banyak sekali program yang sangat menguntungkan rakyatnya. Kemudian keputusan Jokowi dalam memimpin masa ini adalah karena beliau memiliki sifat yang rendah hati dan merakyat. Beberapa kali kita lihat beliau mengunjungi daerah-daerah untuk mengetahui kondisi rakyatnya dan juga kondisi lingkungannya, sehingga komunikasi antara rakyat dan juga pemimpin yaitu presiden dapat terjadi dengan baik. Nah, dari komunikasi yang baik tersebut, masalah yang dimiliki oleh rakyat dapat cepat diatasi. Kembali ke sambutan yang dimilikinya adalah kerja dan kerja. Ia berusaha semaksimal mungkin walau banyak sekali kritikan dari rakyat, tetapi ia tetap berusaha yang terbaik demi kebahagiaan rakyatnya. Tetapi jika kita pikir-pikir kembali, kenapa Indonesia bisa tetap menjaga persatuannya ditambah masa pandemi COVID-19 yang melanda masih berlanjut? Yaitu kita bisa membantu sesama di masa pandemi ini. Bila ada orang atau keluarga yang terkena COVID, kita bisa membantunya ke rumah sakit. Biasanya pihak rumah sakit yang akan langsung bertindak. Jika ingin memastikan keadaannya, kita bisa menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu tersebut berbentuk balok. Di sana ada loket pendaftaran dan di tengah ruangan ada kipas angin. Kita bisa mengukur jarak antara kipas angin ke loket pendaftaran dengan rumus Pythagoras. Misal jarak kipas angin dan titik tengah ruangan 3 meter, sedangkan jarak titik ruangan dengan loket pendaftaran 4 meter. Maka jarak kipas angin dengan loket pendaftaran adalah 5 meter. Kemudian dalam memimpin bangsa yang besar dan beraneka ragam dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat bertanggung jawab serta menghargai maupun menghormati setiap pribadi rakyatnya. Pemimpin yang bisa membangun bangsanya dan terlebih lagi harus bisa melakukan perubahan di masa pandemi saat ini dengan penuh tanggung jawab dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Seperti yang kita ketahui ketika Yesus berhadapan dengan manusia dan situasi hidup manusia adalah menghargai dan mengangkat martabat hidup manusia. Hal inilah yang menjadi teladan bagi kita semua untuk kita menghargai adanya keberagaman serta hidup seseorang. Perubahan dalam kehidupan manusia adalah suatu yang tidak bisa dihindari karena dari waktu ke waktu kebutuhan manusia senantiasa berubah. Yang paling merasakan dampak signifikan dari perubahan ini adalah dunia usaha dan perdagangan. Disinilah peranan pemimpin yang mudah untuk tidak hanya mampu mencapai hasil yang baik dalam performa bisnis, tetapi juga untuk efektif mengelola manusia dalam aspek perubahan. Dalam dunia perusahaan dagang dijelaskan juga mengenai tahap pencatatan. Dalam siklus akuntansi, pada perusahaan dagang, tahap pertama yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ialah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Selanjutnya, pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Namun jurnal khusus sering digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Tahap selanjutnya adalah penyusunan buku besar pembantu. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku
besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Tahap berikutnya ialah pencatatan neraca. Saldo yang terdapat dalam buku besar setelah melakukan pencatatan neraca saldo perusahaan. Selanjutnya, tahap berikutnya ialah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan karena perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan atau dalam kurung adjusted trial balance. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan dan utang perusahaan. Jika laporan keuangan sudah selesai disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Tahap berikutnya, perusahaan dagang akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Karena bila ada data akun-akun yang Setelah membahas hutang piutang, tiba-tiba aku kepikiran, if I were a leader, I would invite several developed countries to cooperate, so that I can advance the country by providing some facilities. For the part of the education system, if I become a leader, I will encourage the younger generation to learn and apply their skills in reading and writing. Indonesia will not be left behind if we have a generation full of enthusiasm and intelligence. Ngomong-ngomong soal sistem edukasi di Indonesia, pasti kalian tahu kalau sistem ini adalah yang bisa dibilang cukup buruk. Maka kita sebagai pemuda harus bisa memperbaiki hal tersebut. Oh ya, kalian tahu nggak sih teks editorial? Nah, kalian tahu langkahnya gimana kah? Kalau nggak tahu, aku mau kasih tahu. Jadi langkah pertamanya itu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembacanya. Kemudian mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Setelah itu kita menyesuaikan topik dengan pembaca. Lalu yang terakhir menyunting teks editorial. Setelah mencari langkah-langkah cara mengerjakan teks editorial dan mencari kaidah kebahasaan yang digunakan, kemudian di teks editorial ini kita juga harus bisa membedakan mana yang fakta dan juga mana yang merupakan opini pada sebuah bacaan. pengetahuan dari kami yang bisa kami bagikan ke kalian, semoga bermanfaat ya. Satu lagi, kita pemuda Indonesia harus memiliki sikap sebagai pemimpin dalam memajukan negara kita. Kita sebagai penerus bangsa harus yakin dan semangat kalau kita pasti bisa berhasil. Tetap jaga kesehatan semua. Thank you all.